Malam itu, di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung, angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah yang menyengat. Hujan baru saja reda, menyisakan udara yang lembab dan dingin. Di tengah hutan yang lebat, di balik pepohonan tinggi yang hampir tak terjangkau sinar bulan, terdapat sebuah gubuk tua milik seorang lelaki bernama Bapak Jono. Warga desa selalu berbicara tentang Bapak Jono dengan rasa takut dan hormat. Mereka bilang, Bapak Jono bukan orang sembarangan. Di balik gubuknya yang kumuh dan dikelilingi ilalang, ada sesuatu yang sangat berharga, yang tak akan pernah bisa dijelaskan oleh kata-kata biasa. Budi, seorang pemuda berusia 24 tahun, merasa hidupnya tak pernah adil. Pekerjaannya sebagai petani tak membuatnya kaya, bahkan seringkali tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di saat yang sama, keluarganya terbebani utang yang terus menumpuk. Ibunya yang sakit-sakitan, dan adiknya yang masih kecil, membutuhkan biaya pengobatan yang semakin tak terjangkau. Budi merasa terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan yang tak ada ujungnya. Suatu sore, saat Budi duduk di warung kopi desa, ia mendengar percakapan dua orang warga yang sedang membicarakan Bapak Jono. Salah satunya menceritakan sebuah cerita yang membuat telinga Budi semakin terfokus. Mereka berbicara tentang sebuah batu mustika yang memiliki kekuatan luar biasa. Batu itu konon bisa memberikan apa saja yang diinginkan oleh pemiliknya, namun dengan harga yang sangat tinggi. Batu itu, katanya, bisa memberikan kekayaan dalam sekejap. Tapi, jangan coba-coba mengambilnya jika kamu tidak siap dengan akibatnya, ujar salah satu warga dengan suara berbisik, seakan takut ada yang mendengar. Budi penasaran. Batu mustika itu terdengar seperti jawaban dari semua masalah yang ia hadapi. Kekayaan, tentu saja, bisa memberi solusi bagi keluarganya. Tanpa berpikir panjang, Budi memutuskan untuk menemui Bapak Jono. Keesokan harinya, di bawah langit yang kelabu, Budi berjalan menuju gubuk tua itu. Dengan langkah hati-hati, ia melewati hutan yang semakin gelap. Suasana semakin mencekam seiring ia mendekati tempat yang konon menjadi rumah Bapak Jono. Saat tiba di depan gubuk, Budi merasakan aura yang tak biasa. Ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Budi mengetuk pintu dengan ragu. Pintu yang berderit perlahan terbuka, memperlihatkan seorang pria tua dengan wajah keras dan mata yang tajam. Bapak Jono menatap Budi sebentar, seakan sudah tahu apa yang diinginkannya. "Masuk," ujar Bapak Jono dengan suara berat, memberi isyarat agar Budi masuk. Di dalam gubuk itu, udara terasa lebih panas meskipun hujan baru saja reda. Bau herbal dan dupa yang menyengat memenuhi ruangan. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan berbagai macam benda yang tampak aneh dan menakutkan, patung-patung, batu-batu besar, dan gambar-gambar yang mengerikan. Budi duduk di depan Bapak Jono yang sudah menyalakan sebatang dupa besar. Dalam kesunyian yang menegangkan, Budi akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. "Pak Jono, saya mendengar tentang batu mustika yang bisa memberi kekayaan. Apakah itu benar?" tanya Budi dengan suara bergetar. Bapak Jono menghela napas panjang, matanya menatap Budi dengan tatapan yang tajam. "Batu itu memang ada," jawabnya, "tapi harga yang harus kamu bayar, jauh lebih mahal dari yang kamu bayangkan." Budi merasa jantungnya berdegup kencang. Ia sudah mendengar peringatan itu, namun keinginannya untuk mengubah nasibnya lebih besar daripada rasa takut yang ia rasakan. "Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkannya?" tanya Budi dengan penuh harap. Bapak Jono menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu harus siap menanggung semua konsekuensinya. Batu mustika itu akan memberimu apa yang kamu inginkan, tetapi akan ada pengorbanan yang harus kamu bayar. Apakah kamu siap?" Budi menunduk, merenung sejenak. Namun, perasaan putus asa mengalahkan segala rasa takut yang ada. "Saya siap," jawabnya tegas. Bapak Jono mengangguk pelan. "Baiklah, ikuti aku." Tanpa banyak bicara, Bapak Jono membimbing Budi ke belakang gubuk, menuju sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak belukar. Di dalam gua itu, batu mustika itu tergeletak di atas sebuah altar yang terbuat dari batu besar.
Batu itu tampak berkilau dalam cahaya lampu minyak yang redup, memancarkan aura yang aneh dan menakutkan. "Batu ini akan memberimu apa yang kamu inginkan," ujar Bapak Jono dengan suara rendah. "Namun ingat, batu ini hanya bisa diambil oleh orang yang benar-benar menginginkannya. Dan setelah kamu mengambilnya, hidupmu tidak akan pernah sama lagi." Budi meraih batu mustika itu dengan tangan gemetar. Ketika tangannya menyentuh permukaan batu itu, ia merasakan hawa dingin yang menyusup hingga ke tulang. Tiba-tiba, suara tawa yang dalam dan mengerikan terdengar dari balik kegelapan gua. Budi menoleh, namun tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan yang semakin menyelimuti dirinya. Tapi ingat, suara Bapak Jono terdengar lebih keras, "Tidak ada yang gratis di dunia ini. Batu mustika ini akan memberimu kekayaan, tetapi akan ada harga yang harus dibayar dengan darah." Budi hanya bisa mengangguk, merasa semakin terperangkap dalam permainan yang tak bisa ia hentikan. Ia telah memilih jalan yang tak bisa mundur, jalan yang membawa pengorbanan. Ketika Budi meninggalkan gua itu dengan batu mustika di tangannya, ia tidak menyadari bahwa ia telah mengikat takdirnya sendiri, mengundang kegelapan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Budi kembali ke rumah dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya. Batu mustika yang ia pegang terasa semakin berat, seolah membawa beban yang tidak hanya fisik, tetapi juga beban batin. Setiap langkahnya penuh kecemasan. Hatinya berdebar-debar, membayangkan kehidupan yang mungkin akan berubah setelah ini. Namun, di sisi lain, rasa lega dan harapan pun mulai tumbuh. Kekayaan yang selama ini ia impikan kini berada di tangan, hanya menunggu waktu untuk datang. Malam itu, Budi duduk di ruang tamunya yang sederhana. Cahaya lampu minyak temaram di sudut ruangan, membiaskan bayangan dirinya yang tercermin di dinding. Di tangan kirinya, batu mustika itu masih terasa dingin, meskipun hawa di ruangan itu terik. Budi merenung, pikirannya bercabang antara rasa takut dan rasa ingin tahu yang tak bisa dihentikan. "Ibu, adikku, mereka akan baik-baik saja. Semua masalah ini akan selesai," gumam Budi, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Namun, semakin lama ia menatap batu itu, semakin besar pula kegelisahannya. Ada sesuatu yang terasa tidak benar. Suara tawa dari gua tadi terngiang jelas di telinganya. Tawa yang dalam, seakan datang dari tempat yang jauh, dari sesuatu yang tidak terlihat. Tidak hanya itu, setiap kali Budi memejamkan mata, bayangan gelap seakan menyelimuti dirinya. Rasa takut mulai menyusup ke dalam jiwanya, mengusik ketenangannya. Ia meletakkan batu mustika itu di meja kayu, memandangi permukaannya yang berkilau di bawah cahaya temaram. Batu itu tampak seperti permata biasa, namun entah mengapa, ada sesuatu yang aneh pada aura yang dipancarkannya. Seperti sebuah peringatan yang tak terucap. Beberapa jam berlalu, dan akhirnya Budi tertidur di kursi tua yang terletak di dekat jendela. Namun tidurnya tidaklah tenang. Ia terbangun beberapa kali karena mimpi buruk yang mengganggu. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sendiri berdiri di tengah-tengah lautan api, dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang meronta, menggapai tubuhnya. Lalu, ada sosok gelap yang menatapnya, matanya kosong, penuh dengan kebencian. Saat itu, Budi merasa seolah tubuhnya tak bisa bergerak, terjebak dalam keputusasaan. Pagi datang dengan cepat, dan Budi terbangun dalam keadaan basah oleh keringat dingin. Nafasnya terengah-engah, dan jantungnya berdebar kencang. Mimpi itu, atau mungkin lebih tepat disebut sebagai penglihatan, terlalu nyata untuk hanya dianggap sebagai sebuah hayalan. Ia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia mencoba untuk mengabaikannya. Bagaimanapun, batu mustika itu harus memberikan apa yang dijanjikan. Itu adalah satu-satunya harapan yang ia miliki. Hari-hari berlalu dengan cepat. Budi mulai merasa perubahan yang cukup signifikan dalam hidupnya. Meskipun kekayaan tak datang dalam sekejap, namun ada sesuatu yang mulai berubah di sekitarnya. Tiba-tiba, hasil panen di ladangnya jauh lebih melimpah dari sebelumnya. Pembeli mulai datang dengan harga yang lebih tinggi. Bahkan, tanah yang tadinya tandus dan sulit untuk ditanami kini tampak subur dan menguntungkan. Ada hal yang tidak bisa dijelaskan,
Tapi Budi tahu bahwa semua ini berkaitan dengan batu mustika yang ia pegang. Namun, semakin hari ia merasa semakin terasingkan. Rasa cemas yang awalnya ia abaikan kini terus membayangi. Suatu malam, setelah selesai bekerja di ladang, Budi duduk di luar rumahnya, memandangi langit malam yang cerah. Hembusan angin malam membawa aroma yang asing, dan udara terasa dingin menyentuh kulitnya. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki di belakangnya, suara yang membuat hatinya berdebar. Ia menoleh, dan melihat sosok yang berdiri di depan pintu rumahnya. Sosok itu mengenakan pakaian hitam dan memiliki wajah yang samar, seakan wajahnya terlindungi bayangan gelap. Hati Budi berdegup kencang. Ia merasa kenal dengan sosok itu, meskipun tidak tahu siapa dia. "Apa yang kamu inginkan, Budi?" Suara itu terdengar serak dan berat, seperti datang dari kedalaman kegelapan. Budi merasa tubuhnya membeku. Siapa kamu?" Suaranya tercekat. Sosok itu tersenyum tipis, meskipun senyuman itu tidak menunjukkan kebahagiaan. "Aku adalah bayangan dari pilihan yang telah kamu buat. Batu mustika itu bukanlah tanpa harga. Sudah saatnya kamu membayar." Budi terdiam. Tubuhnya terasa kaku, dan pikirannya berputar cepat. Ia mulai mengingat kata-kata Bapak Jono yang memperingatkannya tentang pengorbanan yang harus dibayar. Namun, ia tidak ingin kalah. Kekayaan yang sudah didapatkannya bukan hal yang bisa ia lepaskan begitu saja. "Apa yang lebih penting dari itu? Jadi, kamu datang untuk menagih apa?" tanya Budi dengan suara bergetar. "Sesuatu yang sangat berharga," jawab sosok itu pelan. "Jiwa, atau mungkin lebih tepatnya, kebahagiaan yang kamu miliki." Budi terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan udara dingin yang semakin menyesakkan. Budi kembali merenung. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu mimpi? Atau apakah itu sebuah kenyataan yang harus ia hadapi? Tapi satu hal yang pasti, Budi merasa hidupnya semakin terperangkap dalam kegelapan yang ia pilih sendiri. Batu mustika itu memberikan segala yang ia inginkan, namun di sisi lain, ia mulai merasakan bahwa setiap kebahagiaan yang didapatkan harus dibayar dengan pengorbanan yang semakin mendalam. Hari demi hari, perasaan itu semakin kuat. Rasa cemas yang tak tertahankan. Dan suatu malam, saat Budi terbangun karena suara ketukan pintu yang keras, ia merasa bahwa pengorbanannya baru saja dimulai. Pagi itu, Budi bangun lebih pagi dari biasanya. Udara pagi terasa dingin, seolah mengingatkannya pada malam-malam yang mencekam, saat suara ketukan pintu itu mengganggu tidur lelapnya. Dia bangkit dari tempat tidur dengan tubuh yang terasa lelah, meskipun malam sebelumnya ia hanya tidur beberapa jam. Pikirannya kacau, penuh dengan bayangan yang datang tanpa diundang. Suara ketukan itu terus bergema di telinganya, menambah rasa takut yang semakin dalam. Dia menatap batu mustika itu yang tergeletak di meja kayu di samping tempat tidurnya. Batu itu tampak biasa saja, tak ada yang spesial, namun Budi tahu betul bahwa benda itu lebih dari sekadar batu. Batu mustika itu memiliki kekuatan yang tak terbayangkan sebelumnya, dan sekarang, ia merasa seolah batu itu adalah sesuatu yang terus mengawasi setiap langkahnya. Rasa cemas semakin menyesakkan dada. Ia tidak bisa melupakan sosok yang muncul malam itu, dengan wajah yang samar dan suara yang berat, mengingatkan Budi tentang harga yang harus dibayar. Harga yang tak pernah ia duga sebelumnya. Setelah mandi dan sarapan ringan, Budi berjalan ke ladang seperti biasa. Namun, langkahnya terasa lebih berat, seakan setiap langkah mengarah ke jurang yang semakin dalam. Ladang yang selama ini tampak subur dan penuh hasil kini terasa berbeda. Hasil panen yang melimpah memang menggembirakan, namun ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ladangnya terasa seperti tempat asing, seperti tempat yang tak pernah dia kenal sebelumnya. Selama bekerja di ladang, Budi terus merasa ada yang mengawasinya. Terkadang, ia merasa ada bayangan gelap yang melintas di balik pepohonan, atau suara bisikan yang terdengar begitu dekat, seakan ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa.
Hanya angin yang berdesir pelan. Kehidupan yang dulu tenang dan sederhana kini terasa penuh dengan ketegangan. Budi merasa hidupnya sudah jauh berubah, tapi tidak sepenuhnya menjadi lebih baik. Kekayaan yang ia raih dengan batu mustika itu datang dengan harga yang terus meningkat, dan Budi merasa semakin terperangkap dalam permainan yang tidak bisa ia kendalikan. Sore itu, saat pulang dari ladang, Budi melihat seorang lelaki tua duduk di depan rumahnya. Lelaki itu mengenakan jubah hitam yang compang-camping, dan wajahnya penuh dengan kerutan. Matanya kosong, tidak ada ekspresi apapun, hanya pandangan yang tajam dan dalam. Budi berhenti sejenak di depan rumahnya, menatap lelaki tua itu. Ada perasaan tidak nyaman yang menjalar di tubuhnya. Sebuah firasat buruk muncul, seakan sosok lelaki itu sudah menunggunya. "Siapa Anda?" tanya Budi dengan suara bergetar, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Lelaki tua itu menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Aku datang untuk memberimu peringatan, Budi," jawabnya dengan suara yang serak dan dalam. "Batu mustika itu bukan hanya memberikanmu apa yang kau inginkan, tapi juga akan mengambil sesuatu yang jauh lebih berharga darimu." Budi merasa darahnya berdesir. "Apa maksud Anda?" Lelaki tua itu berdiri perlahan, langkahnya seperti beban yang sangat berat. Kekayaan yang datang terlalu mudah seringkali datang dengan harga yang tidak terbayangkan. Kekayaanmu, kehidupanmu, semuanya harus dibayar dengan pengorbanan yang tak bisa kau hindari. Seseorang atau sesuatu yang sangat penting dalam hidupmu akan menjadi tebusan dari pilihan yang telah kau buat. Budi terdiam. Kata-kata lelaki tua itu terasa mengerikan, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti mengikat Budi dalam sebuah janji yang tak bisa dilanggar. Tiba-tiba, Budi merasa tidak mampu bergerak, terjebak dalam kata-kata yang mengikatnya, seolah ia sudah memilih jalan yang tak bisa mundur. Lelaki tua itu melangkah pergi tanpa menunggu jawabannya, meninggalkan Budi yang semakin bingung. Kemana lagi ia harus melangkah? Apakah ini harga yang harus ia bayar untuk segala kekayaan dan keberhasilan yang telah datang ke dalam hidupnya? Semakin ia berpikir, semakin berat perasaan yang membebani hatinya. Rasa takut yang datang perlahan, menggerogoti keyakinannya, seakan ada bayangan gelap yang mengejarnya kemanapun ia pergi. Pada malam hari, Budi duduk termenung di ruang tamu rumahnya, memandangi batu mustika yang masih tergeletak di meja. Batu itu kini terasa semakin asing, seakan ada kekuatan yang semakin kuat menguasainya. Ia bisa merasakan getaran yang datang dari batu itu, getaran yang tidak bisa ia hindari. Rasanya seakan batu itu bukan hanya benda mati, tetapi sesuatu yang hidup, yang mengendalikan segalanya. Budi merasa terjebak. Di satu sisi, kekayaan yang ia dapatkan begitu cepat membuat hidupnya berubah drastis, tetapi di sisi lain, ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang lebih berharga dari sekadar uang dan materi. Ia merasa bahwa kebahagiaan yang dulu ia miliki, yang sederhana, kini mulai terkikis. Semua itu digantikan dengan kecemasan yang tak bisa ia lepas. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar keras. Budi tercekak. Ketukan itu mengingatkannya pada malam-malam yang penuh ketegangan. Ia berdiri dan berjalan perlahan menuju pintu. Ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya udara malam yang dingin, yang semakin membuat tubuhnya menggigil. Budi menutup pintu dengan hati yang semakin cemas. Sesuatu yang buruk akan segera datang, dan ia tahu bahwa ia tak bisa menghindarinya lagi. Harga yang harus dibayar sudah semakin dekat. Hari-hari Budi semakin terasa terperangkap dalam pusaran yang tak bisa ia kendalikan. Meskipun kekayaan yang datang begitu melimpah, ada sesuatu yang mulai menggerogoti batinnya. Setiap kali ia menatap batu mustika itu, rasa takut dan cemas semakin menguasai dirinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang terus mengamatinya dari balik bayangan. Sebuah kekuatan yang tidak terlihat, namun selalu ada, menunggu untuk menuntut bayarannya. Di ladang, hasil panen semakin melimpah. Tanaman yang ia rawat selama ini tumbuh subur dengan cepat, seolah tanah itu sendiri memberi penghargaan pada kerja kerasnya.
Rumahnya yang dulu hanya sederhana kini telah berubah menjadi lebih besar, dengan segala kemewahan yang datang bersama kekayaan yang begitu mendalam. Namun, semuanya terasa kosong. Semua kemewahan itu hanya menjadi topeng yang menutupi ketakutannya yang semakin dalam. Suatu malam, saat Budi sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat di luar rumah. Langkah itu terdengar pelan, tetapi jelas. Budi merasa jantungnya berdegup kencang. Langkah itu datang semakin dekat. Ia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju pintu. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya udara malam yang terasa dingin dan mencekam. Tetapi, yang membuatnya terkejut adalah bahwa di depan pintu, ada sebuah jejak kaki yang tertinggal di tanah. Jejak itu tampak basah, seakan ada seseorang yang baru saja lewat. Budi memandangnya dengan rasa takut yang semakin membuncah di dadanya. Ia segera menutup pintu dan menguncinya dengan kencang, berusaha menenangkan diri. Namun, malam itu tidur Budi tidak nyenyak. Setiap kali matanya terpejam, ia merasakan sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, seakan-akan ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam bayangan. Suara ketukan yang ia dengar di malam-malam sebelumnya terus menghantui pikirannya. Suara itu seperti sebuah tanda bahwa bayangan yang selama ini mengintainya semakin mendekat, menuntut apa yang menjadi haknya. Pagi harinya, Budi pergi ke ladang seperti biasa. Namun, hari itu ada yang berbeda. Saat ia berjalan di antara tanaman, ia merasa seolah ada yang mengikuti setiap langkahnya. Rasanya seperti ada mata yang menatapnya dari balik pepohonan, seakan mengawasinya. Sesekali ia menoleh, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya angin yang berdesir pelan, menggerakkan dedaunan yang tampak lelah. Ketika ia sedang memeriksa tanaman, sebuah suara terdengar, kali ini lebih dekat, lebih jelas. Suara itu berasal dari belakangnya, dari sebuah pohon besar yang ada di ujung ladang. Budi menoleh, matanya menyapu area sekitar, tetapi ia tidak melihat siapapun. Namun, di bawah pohon itu, ia melihat sesuatu yang baru. Sebuah batu, yang tampak sangat berbeda dari batu-batu lainnya. Batu itu berkilau dengan warna hitam yang dalam, seperti batu mustika yang pernah ia temui. Budi merasa jantungnya berdegup kencang. Ia melangkah perlahan mendekat, meskipun rasa takut semakin menyelimuti dirinya. Saat tangannya menyentuh batu itu, ia merasakan sebuah getaran yang sangat kuat, seakan batu itu hidup. Sebuah gambar samar muncul di benaknya, gambar wajah seseorang yang tidak ia kenal. Wajah itu tampak sangat jelas, dengan mata yang tajam dan bibir yang menyeringai, seolah-olah mengetahui semua rahasia yang ada di dalam dirinya. Budi terkejut dan segera melepaskan batu itu, mundur beberapa langkah. Tanpa sadar, ia menginjak batu lain yang terletak di tanah, dan tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari bawah tanah. Seperti sesuatu yang bergerak, sesuatu yang terbangun dari tidurnya yang panjang. Ketakutan Budi semakin menjadi-jadi. Ia berlari meninggalkan ladang itu, tetapi langkah kakinya terasa semakin berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya kembali ke tempat itu. Ia berusaha melawan, tetapi tubuhnya terasa kaku, seperti dipaksa untuk kembali. Akhirnya, ia tiba di rumah dengan napas tersengal-sengal. Budi menutup pintu dengan cepat dan menguncinya, tetapi perasaan takut yang menghantuinya tidak bisa hilang begitu saja. Setiap sudut rumah terasa semakin sempit, dan bayangan yang mengikutinya seakan semakin nyata. Di meja kayu tempat batu mustika itu tergeletak, Budi melihat sebuah tulisan yang tiba-tiba muncul. Tulisan itu tampak seperti bekas goresan tangan, dan kata-katanya terbaca jelas, tebusan telah datang. Budi memandang tulisan itu dengan mata terbelalak. Ia merasa dunia di sekitarnya berputar, seolah segala yang ia lakukan selama ini telah mengarah pada satu titik, harga yang harus dibayar. Ia sudah merasa cukup lama hidup dalam ketakutan, tetapi kini ia tahu bahwa tak ada jalan untuk mundur. Batu mustika itu telah mengikatnya dalam sebuah perjanjian yang tak bisa ia batalkan. Dengan gemetar, Budi mendekati batu itu. Setiap langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Begitu ia mengambil batu itu kembali,
sebuah suara terdengar lagi di telinganya, lebih keras, lebih jelas. Bayar dengan darahmu, atau hilangkan semuanya. Budi tak tahu apa yang dimaksud dengan suara itu, tetapi satu hal yang pasti, bayangan yang selama ini mengintainya kini semakin mendekat. Ia tidak tahu lagi bagaimana cara melarikan diri. Semua jalan keluar seakan tertutup. Budi terjaga dari tidurnya, merasa tubuhnya kaku, seakan ada beban yang menindihnya. Matanya terbuka perlahan, dan dunia di sekitarnya terasa begitu berbeda. Suara angin yang biasanya menenangkan, kini terdengar seperti bisikan gelap yang menyelubungi rumahnya. Dingin yang merayap ke dalam tubuhnya seakan menandakan bahwa sesuatu yang sangat buruk akan segera terjadi. Semalam, ia merasa tidur dengan cemas, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu untuk menuntut bayarannya. Ia meraba batu mustika itu yang masih tergeletak di meja kayu. Batu itu kini tampak lebih gelap dari sebelumnya, seakan menyerap seluruh cahaya yang ada di sekitarnya. Tatapan Budi tertuju pada tulisan yang muncul semalam, yang masih menghantuinya, tebusan telah datang. Ia merasa tak ada yang bisa ia lakukan, kecuali menunggu. Menunggu apa? Ia sendiri tidak tahu. Pagi itu, matahari terbit seperti biasa, tetapi rasanya Budi tak bisa merasakan kehangatan matahari. Seperti ada sesuatu yang telah mencuri semua keceriaan dalam hidupnya. Ia merasakan langkah kakinya terasa semakin berat, seakan setiap gerakan yang ia buat membawanya semakin dekat pada sesuatu yang tak bisa ia hindari. Sesuatu yang berbahaya, yang terus mengintai. Ia memutuskan untuk pergi ke ladang, meskipun ia tahu itu mungkin hanya akan menambah ketakutannya. Setiap sudut rumah dan ladang kini dipenuhi bayangan-bayangan yang tak bisa ia lupakan. Sesuatu yang tak tampak oleh mata, namun selalu ada di sekitar dirinya. Bayangan yang mengawasi, menunggu waktunya untuk datang. Sesampainya di ladang, Budi mulai merasakan suasana yang berbeda. Tanah yang dulu subur kini terasa kering, dan tanaman yang sebelumnya hijau tampak layu, seolah-olah kehidupan itu sendiri telah dicuri. Ia berjalan menyusuri ladang, dengan hati yang berdebar. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya ke tempat yang gelap. Tiba-tiba, Budi merasa ada yang mengikutinya. Suara langkah kaki yang berat terdengar jelas di belakangnya, meskipun saat ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Tetapi suara itu semakin mendekat. Langkah itu semakin keras, semakin jelas, seakan ada sesuatu yang menantinya di ujung ladang. Budi merasa takut, tetapi ia tak bisa berhenti. Kakinya seperti dipaksa untuk melangkah, meskipun hatinya memberontak. Ia semakin mendekati sebuah pohon besar yang ada di tengah ladang, sebuah pohon yang selama ini tak pernah ia perhatikan dengan seksama. Tanpa sadar, ia berdiri di bawahnya, merasakan sesuatu yang gelap mengelilinginya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Dan saat itulah ia melihatnya. Di bawah pohon itu, ada sebuah batu yang lebih besar dari sebelumnya, dengan warna hitam pekat yang membuatnya merinding. Batu itu tampak sangat mencolok, seperti memanggilnya untuk mendekat. Tanpa berpikir panjang, Budi merasa seperti ada kekuatan yang mendorongnya untuk menyentuhnya. Begitu tangannya menyentuh batu itu, ia merasakan sebuah getaran yang sangat kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Seperti ada sesuatu yang bangkit dari dalam bumi, dari kedalaman yang tak bisa ia bayangkan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinganya, suara yang begitu dalam dan menakutkan. Pembayaranmu telah tiba. Budi terkejut, tubuhnya menggigil. Suara itu datang dari batu itu sendiri, dan ia merasa semakin terjebak dalam jaring yang tak bisa ia lepas. Matanya berputar, dan ia jatuh terduduk di tanah. Sekujur tubuhnya terasa lemas, seperti energi dalam dirinya telah terkuras habis. Kemudian, sebuah bayangan hitam muncul dari balik pohon, melayang dengan gerakan yang sangat cepat. Bayangan itu bergerak menuju Budi dengan kecepatan yang tidak bisa ia hindari. Dalam hitungan detik, bayangan itu sudah berdiri di depannya. Wajahnya tak terlihat jelas, tetapi Budi bisa merasakan kekuatan gelap yang datang dari sosok itu.
Saya tidak tahu apa yang harus saya bayar, saya sudah memberikan segalanya. Ujar Budi, suaranya bergetar. Bayangan itu tersenyum, sebuah senyuman yang penuh dengan misteri. Lalu, suara itu terdengar lagi, semakin dekat, semakin keras. Kekayaan yang kau nikmati tak gratis, Budi. Setiap kekayaan ada harganya. Dan kini, waktunya datang. Dengan tiba-tiba, bayangan itu menghilang. Budi terkejut dan berbalik. Di belakangnya, batu mustika itu kini bersinar terang, seakan menandakan bahwa ia tidak akan pernah bisa lepas darinya. Segala yang telah ia lakukan, segala yang telah ia nikmati, sekarang datang untuk menuntut bayaran. Ia merasa tak ada jalan keluar. Semuanya telah ditentukan. Dalam keputusasaan, Budi berlari ke rumah, berusaha untuk menenangkan dirinya. Namun, saat ia masuk ke rumah, ia terperanjat. Di meja kayu, batu mustika itu sudah tak ada lagi. Yang tersisa hanya sebuah kertas usang yang tertulis dengan darah. Budi, waktumu sudah dekat. Budi merasa dunia sekitarnya berputar. Segala yang ia nikmati kini terasa seperti beban. Semua itu terasa seperti bayang-bayang yang mengikat dirinya pada takdir yang tak bisa ia hindari. Budi tak bisa tidur. Meski tubuhnya lelah setelah seharian bekerja di ladang, pikirannya terus diganggu oleh perasaan cemas yang tak bisa ia hilangkan. Malam itu, udara terasa lebih dingin daripada biasanya. Seolah-olah dunia di luar sana membeku, mengikuti gelapnya hati Budi yang semakin terperangkap dalam permainan yang tidak ia pahami. Tulang-tulangnya terasa kaku, pikirannya penuh dengan bayang-bayang yang menghantui. Ia duduk di ranjang, menatap batu mustika yang kini tergeletak di meja kecil dekat jendela. Batu itu tetap tampak hitam dan gelap, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sepertinya batu itu tak hanya memantulkan cahaya, tetapi juga menelan seluruh kegelapan yang ada di sekitarnya. Rasanya, ada yang mengintip dari dalam batu tersebut, menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Budi menyentuh batu itu dengan ragu, seakan takut akan apa yang bisa terjadi. Seketika, sebuah suara bisikan terdengar, sangat pelan, hampir seperti suara angin. Tetapi bukan angin yang biasa. Suara itu terasa seperti seruan dari jauh, seolah berasal dari dunia yang jauh lebih gelap. Budi, suara itu begitu dalam, menyusup ke dalam tubuhnya, menembus setiap sel. Ia tercekat. Hatinya berdegup kencang. Siapa itu? Gumamnya. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih mengerikan. Kau telah mengambil langkah pertama. Tidak ada jalan kembali. Budi mundur, tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa apa yang sedang terjadi padanya bukanlah hal biasa. Batu mustika itu seakan memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Ia tak bisa menghindar. Semua yang ia lakukan, semua yang ia inginkan, kini telah terikat pada batu itu, dan pada kekuatan yang menunggunya. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka dengan keras. Budi terlonjak, matanya membelalak. Di ambang pintu berdiri sosok yang sangat familiar, ayahnya. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan sosok itu. Wajah ayahnya tampak pudar, seperti bayangan yang hampir memudar. Matanya kosong, tak ada kehidupan di sana. Ayah, suara Budi hampir tak terdengar. Suaranya tersendat, namun hatinya merasakan ada yang salah. Ayahnya tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, memandang Budi dengan tatapan kosong. Perlahan, ayahnya mulai melangkah mendekat, namun langkahnya sangat lambat, seperti ada beban besar yang menghalangi tubuhnya. Budi terdiam, tak mampu bergerak. Ia merasa tubuhnya berat, seakan dipenuhi oleh sesuatu yang membuatnya tak bisa berlari, tak bisa menghindar. Apa yang terjadi, ayah? Apa yang kau lakukan di sini? Budi bertanya, suaranya bergetar. Ayahnya mengangkat tangan, dan di telapak tangannya terdapat sebuah batu yang serupa dengan batu mustika yang Budi miliki. Batu itu tampak bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan, seakan hidup. Ayah? Tanya Budi lagi, lebih bingung daripada takut. Apa itu? Ayahnya akhirnya membuka mulutnya, dan suara yang keluar bukan suara yang biasa.
Itu suara yang dalam, seperti suara yang datang dari jauh di bawah tanah. Kau tidak bisa lari, Budi. Segalanya sudah ditentukan. Budi mundur, merasa terpojok. Tanpa sadar, ia menoleh ke batu mustika di atas meja, dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang sangat menakutkan. Batu itu bergetar, mengeluarkan suara pelan, seperti sesuatu yang bergerak di dalamnya. Tiba-tiba, pintu kamar kembali terbuka, kali ini bukan hanya ayahnya yang masuk, tetapi juga bayangan-bayangan lain, bayangan gelap yang beraneka rupa. Mereka bergerak perlahan, melayang di udara, seperti roh-roh yang terperangkap, yang datang untuk menuntut sesuatu yang hilang. Budi merasa terperangkap di dalam kamarnya. Tidak ada jalan keluar. Seluruh tubuhnya terasa dingin, gemetar. Ia tahu, apa yang kini ia hadapi bukanlah hal yang bisa ia hindari. Semua yang terjadi, semua yang ia alami, berhubungan dengan batu mustika itu. Jangan biarkan mereka mendekat, suara ayahnya terdengar lagi, kali ini lebih berat, lebih menakutkan. Batu itu akan mengambil segalanya, termasuk hidupmu. Budi merasa kalut, tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri dari takdir yang telah menunggunya. Batu itu telah membawa iblis-iblisnya, roh-roh jahat yang datang untuk menagih harga yang harus dibayar. Namun, tanpa bisa ditahan, langkah-langkah Budi bergerak menuju batu itu. Ada kekuatan yang menariknya, seakan batu itu memanggilnya. Ia memegang batu itu sekali lagi, dan dalam sekejap, sebuah teriakan keras terdengar. Budi merasa seakan seluruh tubuhnya disayat dengan ribuan jarum. Tiba-tiba, seolah-olah dunia berhenti berputar. Semua suara menghilang. Ia merasa kesendirian yang sangat mencekam, lebih gelap daripada malam yang paling kelam sekalipun. Batu mustika itu kini menyala terang, memancarkan cahaya yang begitu memikat dan sekaligus menakutkan. Dan kemudian, dalam sekejap mata, Budi merasakan tubuhnya dipenuhi dengan energi yang sangat kuat. Ia merasakan dirinya menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Ia tahu, ia tak akan pernah bisa kembali lagi menjadi dirinya yang dulu. Batu itu telah menguasainya, dan kini, segalanya sudah terlambat. Tidak ada lagi jalan keluar. Pagi tiba dengan sunyi. Budi terbangun dari tidurnya yang tak nyenyak, tubuhnya terasa kaku, seperti baru saja melewati sebuah perjalanan panjang yang melelahkan. Meski matanya masih berat, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sesuatu yang gelap dan tak terdefinisikan. Saat ia memandang ke sekitar kamar, pandangannya langsung tertuju pada batu mustika yang kini terletak di atas meja, masih bersinar samar, seolah hidup. Namun kali ini, bukan lagi sinar yang memikat, melainkan sebuah ancaman yang menunggu untuk menghancurkan dirinya. Budi menggigil saat mengingat apa yang terjadi semalam, bayangan ayahnya, suara-suara aneh yang bergema di dalam kamarnya, dan bagaimana batu itu tampak menyatu dengan dirinya. Semua itu seolah menjadi sebuah mimpi buruk yang tak pernah berhenti menghantui. Tapi yang lebih menakutkan dari semua itu adalah perasaan yang muncul dalam dirinya. Batu mustika itu tak hanya memberi ancaman, tetapi juga sebuah kekuatan yang mulai ia rasakan mengalir dalam tubuhnya. Setiap kali ia menatap batu itu, ia merasa seolah ada suara yang memanggilnya untuk lebih mendalam lagi, untuk lebih terjerat dalam godaan yang tak bisa ditolaknya. Dengan langkah terhuyung, Budi bangkit dari tempat tidur. Di luar jendela, matahari bersinar terang, namun ada nuansa aneh yang melingkupi seluruh desa. Seperti ada sesuatu yang menekan udara, membuat segalanya tampak lebih sesak. Budi memutuskan untuk keluar, berharap bisa menjernihkan pikirannya. Mungkin udara luar akan membuatnya merasa lebih baik. Tapi semakin ia berjalan, semakin ia merasakan kehampaan yang menggerogoti hatinya. Di sepanjang jalan, ia tidak mendengar suara apapun, hanya angin yang berdesir pelan, seperti bisikan yang tak terdengar. Namun, ada perasaan yang menyelusup di dalam dirinya. Perasaan bahwa ia sedang diawasi, bahwa setiap langkahnya dipantau oleh sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, langkahnya terhenti ketika ia melihat seseorang berdiri di ujung jalan. Pria itu mengenakan pakaian hitam,
wajahnya tertutup topi lebar yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Namun, Budi dapat merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dari sosok ini, sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. "Budi," suara itu terdengar dalam, seperti suara yang datang dari kedalaman yang tak terjangkau. Budi terperangah. Ia tahu suara itu, meski ia tak tahu siapa orang ini. Itu suara yang familiar, suara yang pernah ia dengar dalam mimpi buruknya semalam. "Siapa kamu?" Budi mencoba menegaskan, meski suaranya bergetar. Pria itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah membuat Budi merasa tenang. Ia melangkah maju, mendekat, dan saat ia berada tepat di hadapan Budi, ia membuka mulutnya dan berkata, "Aku adalah penjaga dari yang tak terduga. Aku datang untuk memberitahumu bahwa permainan telah dimulai." Budi merasa tubuhnya seperti dibekukan oleh kata-kata itu. "Permainan? Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi padanya?" "Kau telah memilih jalanmu, Budi," pria itu melanjutkan. "Kau sudah memanggil kekuatan yang lebih besar dari yang bisa kau pahami. Batu mustika itu bukan hanya benda, Budi. Itu adalah kunci. Kunci yang akan membukakan gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih gelap." Budi semakin bingung. Kunci untuk apa? Pria itu hanya tersenyum lagi, senyuman yang semakin membuat Budi merasa terhimpit. "Kunci untuk memasuki dunia yang tidak kau kenal, dunia yang penuh dengan godaan dan pengorbanan. Batu itu akan memberimu kekayaan, tetapi dengan harga yang tak pernah terbayangkan olehmu." Budi mundur beberapa langkah, merasa terperangkap dalam kata-kata pria itu. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih banyak, pria itu mengangkat tangan, dan Budi merasa tubuhnya seperti ditarik ke arahnya. Tanpa bisa menahan, Budi jatuh ke tanah, dan saat itulah dunia seakan berputar cepat. Kehidupan yang ia kenal mulai menghilang. Semua yang ada di sekitarnya berubah menjadi kabur. Bayangan-bayangan gelap berputar di sekelilingnya, semakin rapat, semakin dekat. Ada rasa seperti terperangkap dalam jaring yang tak bisa dilepaskan. Pria itu mendekatkan wajahnya ke Budi, dan Budi merasa hawa dingin yang luar biasa meresap ke dalam tubuhnya. "Saat kau memakai batu itu, kau tidak hanya mengambil kekuatan," pria itu berbisik. "Kau juga mengambil beban. Kau akan menjadi bagian dari dunia yang sangat berbeda." Budi berusaha menggerakkan tubuhnya, namun rasanya tubuhnya sudah tidak sepenuhnya menjadi miliknya lagi. Tubuhnya terasa kaku, dan dalam keheningan yang mencekam, suara pria itu terdengar lagi, lebih dalam, lebih berat. "Sekarang, saatnya untuk membayar." Seketika itu juga, semua di sekitar Budi menjadi gelap. Ia merasa tubuhnya seperti tenggelam dalam kegelapan yang tak terhingga. Terakhir kali ia melihat dunia, ia melihat pria itu tersenyum, senyum yang penuh dengan makna yang sangat menakutkan. Dan tiba-tiba, semuanya lenyap. Budi terbangun di tempat yang tak ia kenal. Udara di sekitar terasa dingin, lebih dingin daripada malam-malam biasanya. Matanya terbuka perlahan, mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan yang menyelimutinya. Ia tidak tahu berapa lama ia telah terjatuh dalam kesadaran, tapi perasaan aneh dan mencekam itu masih menghinggapinya. Jantungnya berdebar kencang, seolah menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Di sekelilingnya, hanya ada kegelapan yang pekat. Budi berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terasa lemas, seakan-akan ia baru saja menjalani perjalanan panjang yang menguras tenaga. Di ujung pandangannya, ia melihat sebuah cahaya samar. Cahaya itu berasal dari sebuah benda yang berada di atas meja kecil. Tanpa bisa menahan rasa penasaran, Budi memaksa dirinya untuk berdiri dan berjalan menuju sumber cahaya itu. Betapa terkejutnya ia ketika melihat bahwa benda yang bersinar itu adalah batu mustika yang ia temui beberapa hari lalu. Batu itu terletak di atas meja kayu tua, dikelilingi oleh lilin-lilin yang redup cahayanya. Ada sesuatu yang aneh dengan batu itu. Cahaya yang dipancarkannya kali ini bukanlah sinar biasa. Cahaya itu terasa hidup, berdenyut-denyut seperti detakan jantung yang berdetak lebih cepat. Budi melangkah mendekat, tubuhnya seakan ditarik oleh cahaya itu.
Ia merasa tubuhnya kehilangan kendali, seakan-akan sesuatu yang lebih kuat darinya sedang mengendalikan langkah-langkahnya. Saat ia sampai di meja, ia meraih batu itu dengan tangan yang gemetar. Begitu menyentuh permukaan batu, tubuhnya langsung diserbu oleh sebuah gelombang energi yang begitu kuat, hampir membuatnya terjatuh. Sesaat ia terdiam, mencoba menenangkan dirinya. Namun, suara-suara aneh mulai terdengar di telinganya. Suara bisikan yang sangat pelan, hampir tidak terdengar, namun cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Bisikan itu semakin jelas, semakin kuat, seolah berasal dari dalam batu itu sendiri. Sudah saatnya, Budi. Kekuatan itu akan datang padamu, suara itu berbisik, namun kali ini bukan hanya di telinganya. Suara itu terdengar di seluruh tubuhnya, merasuki setiap pori-porinya. Budi berusaha melepaskan batu itu dari genggamannya, namun tak ada kekuatan yang bisa menghentikan cengkeramannya. Batu mustika itu menempel erat di tangannya, seakan-akan menyatu dengan dirinya. Dan pada saat itu juga, rasa sakit yang tak tertahankan menyerang sekujur tubuhnya. Ia merasa seolah-olah dirinya terbelah, antara dunia yang nyata dan dunia yang gelap, yang tak terjangkau oleh akal sehat. Siapa yang memanggilmu? Suara itu semakin jelas, kali ini datang dari arah belakangnya. Budi menoleh dengan cepat, namun di belakangnya hanya ada kegelapan. Tidak ada sosok apapun yang tampak. Hanya angin yang berhembus perlahan. Tetapi, perasaan takut itu semakin dalam, semakin menekan. Ia merasa seperti dikelilingi oleh sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul di tengah kegelapan itu. Cahaya itu menyilaukan, membuat Budi terpaksa menutup matanya. Namun, cahaya itu tidak hilang begitu saja. Semakin terang, semakin mendekat, dan akhirnya, sebuah sosok muncul dari dalam cahaya itu. Sosok itu tinggi besar, mengenakan jubah hitam yang membalut tubuhnya. Wajahnya tertutup dengan sebuah topeng yang tampak sangat kuno. Dari balik topeng itu, mata yang bersinar tajam menatap Budi dengan penuh makna. Mata itu seperti menyimpan seluruh kekuatan dunia, dan Budi merasa sangat kecil di hadapannya. "Kau sudah memanggil kami, Budi?" Suara itu terdengar berat, seperti datang dari kedalaman yang sangat jauh. "Sekarang kau harus membayar harga." Budi merasakan tubuhnya semakin lemas. Ia ingin berteriak, namun mulutnya terasa terkunci. Semua tubuhnya terasa kaku, dan ada rasa takut yang begitu mendalam menyelimuti hatinya. Ia tahu, ia telah masuk ke dalam dunia yang jauh lebih besar dari apa yang bisa ia bayangkan. "Apakah kau siap untuk apa yang akan datang?" Suara itu bertanya lagi, namun kali ini terdengar lebih serius. "Kekayaan, kemewahan, dan segala yang kau impikan, semuanya akan menjadi milikmu. Tapi ingatlah, setiap impian datang dengan pengorbanannya." Budi ingin menolak, ingin melepaskan diri dari kekuatan itu, namun ia tahu itu sudah terlambat. Batu mustika itu sudah menyatu dengan dirinya. Begitu juga dengan kekuatan yang datang bersamanya. Ia merasakan getaran-getaran aneh dalam tubuhnya, seperti ada sesuatu yang mengalir melalui nadinya, lebih cepat dari aliran darahnya sendiri. "Apa yang harus aku lakukan?" Budi akhirnya bisa berkata, suaranya serak, hampir seperti tercekik oleh ketakutan yang tak terucapkan. Sosok itu tidak langsung menjawab. Hening menyelimuti sejenak. Namun, setelah beberapa detik, suara itu kembali terdengar, lebih dalam dari sebelumnya. "Kau akan mendapatkan semuanya yang kau inginkan. Tapi ingat, ini adalah jalan yang tidak bisa ditarik mundur. Kekuatan ini akan mengubah hidupmu, Budi. Mengubah dirimu." Tiba-tiba, sosok itu melangkah maju, dan Budi merasa tubuhnya seperti tersedot ke dalam kegelapan yang tak terhingga. Dunia sekitarnya semakin kabur, semakin hilang. Dan dalam hitungan detik, Budi tidak lagi ada di tempat itu. Semua yang ada di sekelilingnya berubah menjadi ruang kosong, hampa, tanpa kehidupan. Hanya ada gelap yang pekat. Dan di tengah kegelapan itu, sebuah suara berbisik, "Selamat datang, Budi, dunia baru menantimu." Dan saat itulah Budi menyadari,
bahwa dunia yang ia kenal kini tidak lagi ada. Dunia yang baru telah terbuka di depannya, penuh dengan janji dan ancaman yang tak bisa ia hindari. Budi terbangun dalam keadaan bingung. Ia merasa seperti baru saja menjalani mimpi buruk yang sangat nyata. Kepalanya pusing, tubuhnya lemas, dan sekelilingnya terlihat asing. Ia duduk perlahan, mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi sebelumnya. Batu mustika, suara bisikan, sosok dengan topeng, dan janji yang menggiurkan tentang kekayaan. Semua itu berputar-putar dalam pikirannya. Namun, sekarang, ia berada di sebuah ruangan yang gelap dan sunyi. Hanya ada satu lilin yang menyala redup di sudut ruangan. Budi mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahan setiap gerakannya. Ada perasaan aneh di tubuhnya, seolah-olah ia tak lagi sepenuhnya mengendalikan dirinya. Ia meraba-raba sekitar, mencari petunjuk tentang di mana ia berada, namun tak ada yang ia temukan selain kegelapan. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih mendalam. Kekayaan yang kau inginkan sudah dekat, Budi. Tapi untuk mendapatkannya, kau harus menyiapkan dirimu. Suara itu bergema di seluruh ruangan. Suaranya terasa datang dari dalam dirinya, seakan-akan berasal dari jantungnya sendiri. Budi tertegun, tubuhnya menggigil. Ia berusaha untuk tidak panik, namun kecemasan itu semakin menguasai dirinya. Suara itu jelas bukan suara manusia. Ada sesuatu yang sangat asing di dalamnya. Sesuatu yang datang dari dunia yang jauh lebih gelap. Apa yang harus aku lakukan? Budi berbisik, namun suaranya hampir tak terdengar, terbungkam oleh ketakutan yang menyelimutinya. Bangunlah, suara itu terdengar lebih kuat sekarang. Bangunlah dan lihatlah dunia yang baru ini. Budi merasakan seluruh tubuhnya dipaksa untuk bergerak. Kakinya yang terasa berat mulai melangkah, seakan-akan ada kekuatan yang menggerakkannya. Ia berjalan tanpa sadar, mengikuti langkah-langkah yang seakan sudah ditentukan. Ruangan gelap itu semakin lama semakin terbuka, dan perlahan-lahan, cahaya muncul dari kejauhan. Ketika ia akhirnya keluar dari ruangan itu, Budi terkejut. Ia berdiri di sebuah tempat yang tidak ia kenal. Tempat itu tampak seperti hutan, namun dengan suasana yang sangat berbeda. Tanahnya gelap, seakan telah lama terabaikan. Pohon-pohon besar berdiri kokoh, dengan cabang-cabang yang menutupi langit, menciptakan bayangan yang mengerikan. Tanaman merambat menutupi sebagian besar pohon, dan angin berhembus dingin, seakan membawa aroma asing yang tajam. Di tengah hutan itu, ada sebuah bangunan tua yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Bangunan itu terlihat megah, namun rapuh. Pintu dan jendelanya tampak tertutup rapat dengan kayu-kayu tua yang sudah lapuk. Namun, entah mengapa, Budi merasa ada sesuatu yang menarik dirinya ke sana. Suara bisikan itu kembali terdengar. Masuklah, Budi. Di dalam sana, kekayaanmu menunggu. Tanpa bisa menghindar, Budi mulai melangkah menuju bangunan itu. Langkahnya terasa berat, namun ia terus melangkah, seakan ada kekuatan yang memaksanya untuk masuk. Begitu sampai di depan pintu, Budi meraih gagangnya. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, meskipun Budi merasa tidak ada yang menyentuhnya. Di dalam, suasananya gelap. Namun, di tengah kegelapan itu, ada sebuah meja besar yang dipenuhi dengan benda-benda yang berkilauan. Batu-batu permata, logam mulia, dan berbagai macam benda berharga lainnya terhampar di atas meja itu. Kekayaan yang selama ini ia impikan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Meskipun semua benda itu bersinar, tidak ada satupun yang dapat disentuh oleh tangannya. Seperti ada sebuah batasan yang tak terlihat, yang menghalangi setiap usaha untuk mendekatkan diri ke kekayaan itu. Budi, kau sudah sampai. Kekayaan ini milikmu. Tapi ingatlah, ada harga yang harus dibayar. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam dan lebih menakutkan. Budi merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berbalik, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya suara itu yang terus bergema di kepalanya, menuntunnya ke arah yang tidak ia mengerti.
Ia merasa seolah terjebak dalam dunia yang asing, dunia yang tidak lagi sepenuhnya miliknya. Apa yang harus aku bayar? Budi berteriak, suaranya bergema di ruangan itu. Suara itu terdiam sejenak, lalu kembali terdengar, kali ini lebih serius. Setiap kekayaan datang dengan pengorbanan. Kau akan mendapatkan harta yang tak ternilai. Tapi, kau harus siap membayar harga yang tak bisa diukur dengan uang. Tiba-tiba, seluruh tubuh Budi terasa tergerak lagi. Ia merasa ada kekuatan yang mendorongnya menuju meja itu. Tanpa bisa menahan diri, ia meraih salah satu batu permata yang bersinar di atas meja. Begitu batu itu menyentuh telapak tangannya, seluruh tubuhnya tergetar hebat. Ada rasa sakit yang luar biasa, seperti seluruh tubuhnya diremas oleh kekuatan yang tidak tampak. Aku siap, teriak Budi dengan penuh keyakinan. Aku ingin kekayaan ini. Tapi begitu ia mengucapkan kata-kata itu, semuanya berubah. Ruangan yang semula gelap tiba-tiba menjadi terang benderang, dan Budi merasakan tubuhnya seperti dihancurkan oleh gelombang energi yang datang entah dari mana. Rasa sakitnya semakin menjadi-jadi, seperti tubuhnya diremas-remas oleh kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Dunia ini bukan untukmu, Budi, suara itu berkata dengan dingin. Kau tidak tahu apa yang telah kau pilih. Dengan satu ledakan besar, tubuh Budi terlempar ke belakang. Ia jatuh terjerembab ke tanah, dan begitu membuka matanya, ia terbangun kembali di tempat yang asing, jauh dari tempat yang ia kenal. Namun, kali ini, semuanya terasa berbeda. Dunia yang kini ada di hadapannya adalah dunia yang lebih gelap, lebih menakutkan, dan jauh lebih mematikan. Budi merasakan tubuhnya lemas, namun jiwanya terasa terjaga. Tubuhnya berbaring di tanah yang dingin, tak jauh dari tempat yang ia ingat terakhir kali. Tapi, kini, dunia sekitar sangat berbeda. Ia merasa terperangkap, tidak hanya dalam tubuhnya yang tak berdaya, tetapi juga dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Langit di atasnya gelap, dihiasi oleh awan hitam yang bergerak perlahan, seolah menelan cahaya. Pohon-pohon yang mengelilinginya tampak tinggi dan menyeramkan. Daunnya berwarna hitam pekat, seperti sedang dibakar oleh api yang tak terlihat. Tanah tempat ia terbaring terasa lembab, namun di bawahnya, ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Budi teringat dengan jelas, segala yang ia alami sebelum terjatuh. Batu mustika, suara itu, dan janji yang menggoda. Kekayaan yang selalu ia inginkan. Sekarang, ia tahu bahwa semua itu hanyalah ilusi, umpan yang membawa dirinya ke dalam dunia yang tak dikenal. Ada harga yang harus dibayar, dan Budi baru saja membayar harga yang sangat mahal. Dengan tangan gemetar, ia mencoba bangkit. Namun, saat ia mengangkat wajahnya, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Di depan matanya, muncul bayangan yang samar, seperti sosok manusia, namun tidak sepenuhnya. Bayangan itu bergerak dengan cepat, seakan mengikuti pergerakan Budi. Dalam sekejap, sosok itu berubah menjadi lebih jelas. Sebuah wajah yang hancur, dengan mata kosong yang menatap tajam ke arahnya. Budi hampir terjatuh lagi, namun ia menahan tubuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang tak bisa dilawan. Dengan takut-takut, ia menatap bayangan itu. Suara bisikan yang familiar kembali terdengar, lebih dekat, lebih mengintimidasi. Kau tak bisa melarikan diri, suara itu bergema di sekelilingnya, menyatu dengan kegelapan yang menyelimutinya. Kekayaan yang kau cari adalah ilusi, Budi. Kau sudah memilih jalan yang salah. Budi berusaha untuk menenangkan diri, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang kau inginkan dariku? Teriaknya dengan suara penuh ketakutan. Bayangan itu tidak menjawab. Sebaliknya, sosok itu bergerak lebih dekat, lebih nyata, hingga Budi bisa merasakan hawa dingin yang datang darinya. Bayangan itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba dunia sekeliling Budi terasa semakin gelap. Angin dingin berhembus kencang, berputar-putar, membawa aroma yang asing dan tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, semuanya terhenti. Bayangan itu berdiri diam, hanya menatap Budi dengan tatapan yang tak bisa diartikan.
Seakan ada satu kekuatan yang menahan semuanya untuk sejenak. Saat itu, Budi merasa ada yang berbeda. Bayangan itu seolah memberinya kesempatan untuk bertanya, untuk memahami. Jika ini semua hanya ilusi, ujar Budi dengan suara serak, mengapa aku masih di sini? Mengapa aku masih merasakan semua ini? Bayangan itu akhirnya berbicara, namun suaranya terdengar lebih dalam, lebih berat. Karena kau sudah memilih jalanmu, Budi. Jalan yang tidak bisa diputar balik. Kekayaan yang kau inginkan sudah ada, tetapi ada yang lebih besar yang harus kau bayar. Budi merasa tubuhnya semakin berat, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat itu. Apa yang lebih besar dari ini? Apa yang harus aku bayar? Tanyanya dengan penuh penyesalan. Bayangan itu mulai menjelaskan. Kau ingin kekayaan, tetapi kau tidak tahu apa yang akan terjadi. Setiap pilihan datang dengan konsekuensinya. Batu mustika yang kau pegang adalah pintu menuju dunia yang lebih gelap. Dan kekayaan yang kau inginkan, itu bukan hanya materi. Ada jiwa yang terambil. Ada kehidupan yang terkorbankan. Mata Budi terbelalak. Ia akhirnya mengerti bahwa semuanya adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Sebuah permainan yang tak bisa dimenangkan dengan cara yang mudah. Dunia yang ia masuki bukanlah dunia kekayaan sesungguhnya. Ini adalah dunia yang penuh dengan bayangan, di mana setiap langkahnya diikuti oleh sesuatu yang lebih gelap, lebih menakutkan. Tiba-tiba, sosok itu menghilang. Dunia yang gelap dan sunyi itu kembali menjadi sepi. Budi terjatuh ke tanah, merasakan tubuhnya yang hampir tidak bisa bergerak. Semua yang ia rasakan adalah keputusasaan. Harta yang ia inginkan, semua kekayaan itu, ternyata hanyalah racun yang perlahan merusak jiwanya. Kemudian, ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Budi menoleh dengan cepat, berharap melihat sesuatu yang familiar. Namun yang ia lihat adalah sosok lain, seorang pria tua dengan wajah yang penuh keriput. Pria itu mengenakan jubah hitam, dan matanya penuh dengan kebijaksanaan yang dalam. Jalan ini bukan untukmu, Budi, suara pria tua itu terdengar lembut namun tegas. Kekayaan yang kau inginkan harus dibayar dengan harga yang sangat tinggi. Harga yang tak terbayar dengan apapun di dunia ini. Budi mencoba berbicara, tetapi bibirnya terasa kaku. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana cara keluar dari sini? Pria tua itu menggelengkan kepala. Kau tak bisa keluar begitu saja. Karena kau telah memilih jalan ini, hanya ada satu cara untuk mengakhiri semuanya, dengan mengorbankan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar uang. Kau harus siap untuk melepaskan segala yang kau anggap penting dalam hidupmu. Budi terdiam. Apa yang dimaksud oleh pria tua itu? Apakah ia harus kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri, untuk mendapatkan kebebasan? Ia tidak tahu, tapi satu hal yang pasti, harga yang harus dibayar semakin nyata dan semakin dekat. Tak ada jalan kembali. Dengan langkah yang tertatih, Budi mulai berjalan. Tidak tahu apakah ia akan menemukan jalan keluar, ataukah ia sudah terperangkap selamanya dalam bayang-bayang mustika yang ia cari. Tamat.